Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang indah ini, marilah kita bersama-sama berkumpul di hadirat Tuhan dalam ibadah tengah minggu online. Tema ibadah kita pada malam ini adalah bersyukur dan membangun diri. Marilah kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan semua berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Kesehatan, keluarga, pekerjaan, sahabat, dan semua hal baik yang kita alami adalah bukti kasih dan anugerah Tuhan yang tak terhingga. Pada ibadah tengah minggu online pada hari ini akan menjadi momen istimewa bagi kita untuk memperkaya iman, memperkuat karakter, dan meningkatkan kualitas diri. Kita akan belajar bersama bagaimana menjadi pribadi yang lebih bersyukur, lebih teguh dalam iman, dan lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Marudut Sihombi, SEMDIF, Bapak Pendeta melayani di HKBP Trinity Mandala. Semoga ibadah ini menjadi momen yang penuh sukacita, berkat, dan pembaruan bagi kita semua. Kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, serta share ibadah ini kepada saudara-saudari kita yang lain, agar lebih banyak yang terberkati melalui ibadah tengah minggu online. Kita akan memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, dengan hati yang penuh syukur, kami datang berkumpul di hadapan-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami kesehatan, keluarga, teman, kesempatan, dan begitu banyak kebaikan lainnya. Engkau senantiasa menyertai kami dalam suka maupun duka, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Ya Tuhan, pada hari ini kami datang dengan kerinduan untuk membangun diri kami lebih baik lagi. Kami rindu untuk semakin bertumbuh dalam iman, memperkuat karakter kami, dan menjadi pribadi yang lebih baik bagi sesama kami. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami, agar kami siap menerima firman-Mu dan bimbingan Roh Kudus. Kami mohon agar ibadah ini menjadi momen pembaruan bagi kami. Mampukan kami untuk semakin mengenal Engkau dan diri kami sendiri. Berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah setiap jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah tengah minggu online. Penuhilah hati mereka dengan sukacita, damai sejahtera, dan semangat untuk menjalani kehidupan. Begitu juga dengan Bapak Pendeta Marudut Sihombing yang akan menaburkan firman Tuhan malam ini. Berikanlah kepadanya hikmat dan pengertian yang dalam akan firman-Mu. Mampukan beliau untuk menyampaikan firman-Mu dengan penuh kuasa, sehingga dapat menjangkau hati dan pikiran setiap orang yang mendengarkan. Kami juga berdoa agar Engkau memberikan Bapak Pendeta kesehatan, kekuatan dalam setiap pelayanannya. Berkatilah dia dan keluarganya. Berikanlah Tuhan perlindungan dan hikmat dalam menjalani kehidupan. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebesaran
dipuji disembah, Kaulah yang bertata, lurus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata, lurus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, lurus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami terkasih, marilah kita memasuki waktu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan keteguhan hati. Renungan khotbah kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Anugerah dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam ibadah tengah minggu bersama Rumah Produksi Sylvia Margaret, kita bertemu kembali dengan firman sukacita kita yang diambil dari 1 Tesalonik 5 ayat 18. Saya akan membacakannya bagi kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita bersyukur malam ini bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu ini. Hidup yang indah adalah hidup yang bersyukur. Banyak orang yang mengatakan bahwa hidup yang indah adalah hidup yang memiliki kekayaan, hidup yang memiliki keluarga, hidup yang sehat. Tetapi sesungguhnya hidup yang paling indah adalah hidup yang bersyukur. Di dalam bahasa Batak, hidup yang bersyukur itu disebut dengan mauliate. Terdiri dari dua kata, mauli dan ate. Mauli itu indah dan ate itu hati. Jadi mauliate itu artinya hati yang indah, hati yang bersyukur, hati yang penuh dengan berkat. Dan anehnya saudara-saudaraku ini, mauliate ini selalu diucapkan walau dalam keadaan yang sesungguhnya keadaan itu tidak kita kehendaki.
Uniknya, hal itu sama dengan iman Kristen kita. Kita mampu mengucap syukur dalam keadaan bagaimanapun. Seperti dalam firman ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam keadaan yang baik dan bahkan tidak baik sekalipun, iman kita tetap mengucap syukur. Bahkan dalam keadaan kabut, dalam keadaan kelam, orang yang percaya selalu mengucap syukur. Dan menjadi pertanyaan, saudara-saudaraku, bagaimanakah mengucap syukur jika dalam hal-hal yang tidak kita inginkan? Umpamanya, rumah kita berantakan, kita mengucap syukur. Apa yang harus kita ucap syukur di sana? Kita mengucap syukur karena anak-anak kita sehat. Anak-anak kita bisa bermain. Dan rumah kita menjadi berantakan. Dan ketika anak kita sangat susah untuk dikasih makan, kita juga sungguh bersyukur. Atau anak kita punya selera makan yang sangat besar. Mengapa kita harus bersyukur, saudaraku? Ya, karena masih ada anak yang harus dikasih makan. Bahkan dalam keadaan sakit pun, saudaraku, kita bersyukur. Karena kita diingatkan untuk beristirahat. Ada orang mengatakan lebih ekstrim lagi. Bahkan di dalam keadaan mati, umpamanya kita sedang melayat, dia memulai ucapan, kita mengucap syukur. Artinya kita diingatkan dengan kepanaan hidup. Bahwa hidup hanya sementara. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bagaimanakah kita dapat mengucap syukur? Yang pertama, ingatlah, selalu ada yang patut disyukuri dalam hidup kita. Sekali lagi, selalu ada yang patut disyukuri dalam hidup kita. Kita masih bernapas. Kita diberi kesehatan. Kita diberi pekerjaan. Itu yang harus kita syukuri. Ada 1000 alasan setiap harinya yang membuat kita harus bersyukur. Walaupun mungkin kita dalam keadaan marah. Yang kedua, saudara-saudaraku, ingatlah bahwa Allah selalu mendatangkan kebaikan. Mengapa kita selalu bersyukur? Karena Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita dengan kehendaknya. Dan Allah mempunyai rancangan yang indah dalam hidup kita. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang 4 dan ke-5 dikatakan, masuklah ke hadirat Tuhan, masuklah ke dalam gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita sebagai orang tua akan sangat bahagia jika anak-anak kita mengatakan mengucap terima kasih kepada kita. Demikian juga Allah. Mengucap syukur itu, saudara-saudaraku, adalah rumus untuk menguatkan hidup. Karena kunci kebahagiaan bukan uang. Kunci kebahagiaan bukan jabatan apa yang sedang kita miliki sekarang. Bahkan kunci kebahagiaan bukan juga anak-anak atau keluarga yang kita miliki. Dasar ucapan syukur kita bukan berkat. Semua orang bisa bersyukur kalau wisuda, kalau dapat gaji, kalau pulang dari rumah sakit. Bukan itu dasar kita mengucap syukur. Dasar mengucap syukur adalah pribadi Allah. Dasar ucapan syukur kita adalah kasih Allah. Mengapa kita mengucap syukur? Bukan berkat-berkat yang kita terima, bukan. Tetapi kita mengucap syukur atas pribadi Allah yang penuh kasih. Dengan bersyukur, saudara-saudaraku, kita menjadi pribadi yang positif. Orang yang bersyukur itu, hati yang bersyukur itu dengan sendirinya kita membangun diri kita ke arah yang lebih baik. Jika kita ingin mempunyai konsep diri yang lebih baik, maka dengan bersyukur, dengan sendirinya kita telah membangun diri kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif. Dengan bersyukur, saudara-saudaraku, kita bisa melihat segala sesuatunya dari sisi yang benar. Karena setiap keadaan, bahkan saya katakan tadi, mungkin itu keadaan yang tidak kita inginkan. Kita bisa melihat itu berdampak kepada sisi yang benar. Itu akan membawa dampak positif pada diri kita. Setiap keadaan akan menjadi pembelajaran. Karena kita bisa melihat itu akan berdampak positif. Orang yang bersyukur, saudara-saudaraku, itu baik dengan dirinya.
Ketika aku bersyukur, ketika hatiku penuh dengan rasa syukur atas segala keadaan di dalam diriku, bahwa aku, saudara-saudaraku, baik kepada diriku, aku mengasihi diriku, aku menjadi optimis, aku yakin, aku bersemangat, karena aku bersyukur di dalamnya. Aku akan menjadi energik, aku tidak akan malas. Hidupku akan selalu bahagia, dan karena aku bersyukur, maka aku sehat. Ingatlah saudara-saudaraku, obat apapun di dunia ini tidak akan menjadi obat yang baik jika kita tidak menikmatinya dengan rasa syukur. Ketika aku bersyukur, ketika kita bersyukur, ketika semua bersyukur, maka akan terjadi sesuatu keadaan yang harmonis. Artinya saudara-saudaraku bahwa hati yang bersyukur itu adalah bagian dari keharmonisan. Dan kemudian sinergi. Sinergi itu bisa bergabung. Ketika Anda bersyukur, saya bersyukur, kita bersama-sama membangun hal-hal yang lebih baik. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bersyukur itu menyenangkan hati Tuhan. Dengan ucapan syukur, kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Kidung Jemaat mengatakan begini, aku milikmu, Yesus Tuhanku. Kita adalah milik Tuhan. Kita tidak menjadi pribadi yang sombong. Rasa syukur itu mengingatkan kita, keterbatasan kita, bahwa kita adalah miliknya. Tuhan yang berhak atas hidup kita. Dan atas izinnya lah kita menikmati hidup kita hari ini. Seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Dan itu yang harus kita syukuri. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ciri-ciri orang yang percaya adalah orang yang mengucap syukur. Jika kita bersaksi, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, dengan sendirinya aku mengucap syukur kepada Allahku, kepada anaknya Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus yang membimbing aku, untuk menikmati setiap hal dalam hidupku, sekalipun hidupku sulit hari ini. Sekalipun ada banyak dalam hidupku yang membuatku dalam kesusah payahan. Saudaraku, sekalipun hidupmu dalam masa-masa sulit, milikilah hati yang bersyukur. Injil Perjanjian Baru dengan sangat indah menuliskan bagaimana Yesus meneladani kita untuk ucapan syukur ini. Di malam perjamuan itu, di malam terakhir sebelum Yesus disalibkan, Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Yesus mengadakan perjamuan malam. Di dalam perjamuan malam itu Yesus mengangkat roti, memecah-mecahkannya dan mengucap syukur. Yesus berkata, makanlah, ini adalah dagingku yang diserahkan bagimu untuk keampunan dosa. Setelah selesai itu, Yesus mengambil anggur dan mengangkatnya dan mengucap syukur. Minumlah, ini adalah darahku yang dicurahkan bagimu untuk keampunan dosa. Betapa indah saudaraku. Walaupun dalam keadaan sulit sekalipun, rasa syukur itu tetap ada. Dengan iman, di dalam doa, kita belajar kepada Kristus. Ajari aku untuk memiliki hati yang bersyukur. Karena mengucap syukur itu saudaraku sebenarnya bukan hal-hal yang gampang. Juga bukan hal-hal yang sulit. Tetapi di dalam hal yang gampang-gampang susah itu kita perlu dipelihara, dibantu, dikuatkan oleh Roh. Di dalam nyanyian kita, di dalam doa-doa kita, di dalam tingkah laku hidup kita. Untuk selalu bersyukur di dalam Kristus. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur selalu di dalam hidup kita. Itu yang dikatakan dalam firman itu. Bersyukur di dalam segala hal. Dan pemazmur juga mengingatkan itu. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Yang memelihara hidup kami melalui Roh Kudus. Yang mempertemukan kami malam ini di dalam ibadah tengah minggu bersama Rumah Produksi Silvia Margaret Huta Barat. Kami sungguh bersyukur untuk pertemuan ini.
bersama firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Karena hal itu akan membangun kami menjadi pribadi yang lebih baik, yang mengenal kasih-Mu, yang mengajari kami bahwa kami adalah milik-Mu. Tuhan Yesus yang baik, ajari kami agar dalam kelemahan kami, karena kami sering lupa untuk mengucap syukur, lupa untuk menghitung berkat-berkat-Mu. Biarlah kami selalu diingatkan bahwa kami mengucap syukur untuk setiap hal dalam hidup kami. Untuk napas, untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk pekerjaan. Dan bahkan kami juga bersyukur Tuhan untuk pertemuan yang indah di dalam ibadah tengah minggu ini. Kami berdoa Tuhan, buat rumah produksi Sylvia Margaret Huta Barat. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa melalui rumah produksi ini, kami bisa dipertemukan melalui ibadah tengah minggu ini. Berkati setiap staf yang terlibat di dalam rumah produksi ini. Bahkan Ibu Sylvia Margaret Huta Barat dan suaminya Amang Tampu Bolon dan anak-anaknya dan juga kru. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Melalui mereka perpanjangan tangan-Mu agar Injil diberitakan, agar banyak orang bahagia yang mengucap syukur atas kasih-Mu. Dan kami terberkati melaluinya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat Indonesia yang minggu depan akan melaksanakan pemilu, pesta demokrasi. Kami bersyukur untuk pemerintahan yang baik yang berjalan sampai sekarang. Biarlah Tuhan mengingatkan kami bahwa itu adalah sebuah pesta kegembiraan. Kami menyambutnya sebagai pesta yang membuat kami bersyukur bahwa berkat-berkat Tuhan banyak bagi Indonesia. Berkati seluruh panitia pemilu, KPPS, dan bahkan dimanapun berada Tuhan, semua biarlah Tuhan yang menyertai mereka. Dan juga masyarakat Indonesia menggunakan hak suaranya, tidak menjadi golput, tetapi mendatangi bilik-bilik suara untuk merayakannya sebagai bagian tanggung jawab kami menjadi warga negara Indonesia. Kami juga berdoa buat Kota Medan. Kami berdoa buat seluruh pemerintah yang mengawasi, yang bekerja di dalam pemerintahan ini Tuhan, agar kami boleh sejahtera tinggal di Kota Medan ini. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu, dimanapun gereja-Mu berdiri, dari berbagai denominasi, biarlah semuanya selalu mengajari kami untuk bersyukur kepada-Mu. Banyak hal yang ingin kami doakan Tuhan, terkhusus ibadah tengah minggu ini, dimanapun pendengarnya. Kami percaya tangan Tuhan akan memberkati kami. Melalui ibadah tengah minggu ini Tuhan, akan banyak orang yang menjadi percaya. Dan kami akan selalu bersyukur kepada-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.